Amati, tiru, plek ketiplek. Ya, itu adalah kata-kata yang membawa gue viral di tahun 2024 tahun lalu. Jadi baru-baru ini ada bocil yang bisa gue bilang niru setup konten gue. Jadi sekedar flashback aja ya, gue nggak pengen lah memperpanjang kasus gue yang kemarin itu, nggak. Gue pengen ngobrol-ngobrol santai aja sekaligus untuk menceritakan kronologi aslinya gimana video itu bisa terjadi kayak gitu ya. Jadi cerita ini tuh bermula waktu gue masih ngantor ya di tahun 2024 kemarin. Gue nggak tahu ya, setiap video gue yang ramai itu gue nggak expect gitu loh. Yang gue mikirnya kayak nggak mungkin lah video itu rame ya kan, siapa yang nonton, kayak nggak penting juga. Tapi ternyata di luar ekspektasi gue, akhirnya meledak. Bahkan views terakhirnya itu 42,3 jutaan lah kalau nggak salah di TikTok tuh ya. Udah tuh kacau komen-komennya gitu. Ya itu sekaligus buat kenang-kenangan gue gitu. Video masih ada, gue private sekarang di TikTok gitu. Jadi kronologinya itu waktu itu gue lagi ngantor ya kan, siang-siang, dan gue lagi nyantai aja. Gue nggak ada banyak kegiatan juga, kerjaan gue juga dikit ya kan, lagi ya santai-santai lah hari itu. Tiba-tiba ada satu teman gue yang dimana ini dia emang anaknya random gitu. Dia bilang, dik. Gue tanyain, apa, kenapa? Lihat-lihat nih, ada bocil nih, niru-niru background lu, niru-niru setup lu. Dia berusaha untuk nyepuin satu kreator anak kecil gitu ke gua gitu. Dimana waktu itu gue sebenarnya sih nyantai-nyantai aja ya. Gue kayak nggak mengambil sikap gimana-gimana. Cuman setelah selang 10 menit kemudian, gue mikir apa gue bridging aja ya, kan gue sekaligus pengen ganti background juga gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue dari situ ngerasa menarik nih, di kontenin sekalian lah gitu. Nggak ada gue niatnya untuk nyinggung. Gue nggak ada niatnya untuk mempermasalahkan itu, nggak, sama sekali nggak. Akhirnya gue pikir kayak ya udahlah, bodo amat, gue kontenin aja gitu. Gue minta dia share link gitu, coba deh share link video si bocil itu gitu. Gue nggak bilang bahwa itu akan jadi konten, gue diem aja gitu. Akhirnya ya udah, malamnya gue ketik skripnya. Nggak tahu kenapa gue ngetik konten itu tuh sangat lancar gitu, karena nggak ada beban untuk gue target views atau berapa. Gue asal aja, karena ini emang tujuannya buat ganti setup lah, intinya kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue ngetik nih. Jadi baru-baru ini ada bocil yang ngikutin setup gue. Udah sampai akhir, gue nggak cek lagi, gue nggak cross check lagi. Langsung gue diriin lighting, gue pasang kamera, gue pasang semuanya. Akhirnya ya udah, habis mandi ya kan, langsung gue bilang, jadi baru-baru ini ada bocil yang ngikutin setup gue. Udah, itu syutingnya cuma berapa menit ya? Nggak ada 10 menit lah. Setelahnya gue langsung edit tipis-tipis, gue kasih subtitle gitu kan. Ya udah, langsung gue tunggu beberapa jam, akhirnya gue upload. Nah, kan gue sering ngecekin komentar gitu kan. Ini lagi dikomenin apa nih konten gue sama orang-orang gitu. Di komen-komen tuh kayak, si ini gak sih, aduh kok rame ya, ini serius viral gitu. Karena dalam semalam aja itu viewsnya udah ratusan ribu. Akhirnya gak nyampe 2 hari viewsnya udah gila, udah hampir 10 juta kalau gak salah. Itu langsung meledak dari gue sejak upload sampai akhirnya 2 hari setelahnya. Itu pertumbuhan viewsnya, likes dan semua engagementnya tuh gitu. Terus ya udah, gue ngerasa sih fine-fine aja ya. Gue ngerasa ini adalah perdebatan antar netizen aja lah gitu. Gue nggak terlalu ngurusin lah, ya udahlah, itu biar jadi perbincangan aja gitu menurut gue. Tapi gue lagi ngantor ya, lagi santai sama teman-teman gue. Akhirnya gue baca komentar di Instagram. Gue Instagram juga upload ya kan. Gue cek lagi komentarnya, ternyata banyak kreator-kreator besar pada komentar di situ. Gue udah mulai was-was nih, waduh. Terus gue liatin komentarnya kan, ternyata pada nggak setuju sama pendapat gue, terus mempermasalahkan setiap kalimat yang gue sampein di video itu ya kan. Akhirnya gue cek lagi video gue tonton terus, karena gue sama sekali nggak nge-cross check script itu gitu. Gue sama sekali nggak berusaha untuk meyakinkan diri gue bahwa ini video aman atau enggak. Akhirnya waktu di komen kayak gitu kan, banyak tuh yang komentar kayak, lu nggak seharusnya komentar kayak begitu, nggak seharusnya menyampaikan pendapat lu kayak gitulah ke anak kecil yang baru mulai ngonten. Terus udah agak berubah nih, yang tujuannya mungkin gue cuman asal bikin konten. Tiba-tiba gue cek lagi konten gue, terus gue ngerasa iya sih emang agak sedikit menyinggung nih. Akhirnya agak mulai was-was tuh ya kan. 1-2 kreator besar lah komentar. Akhirnya gak lama banyak kreator-kreator besar lainnya yang komentar juga gitu. Akhirnya gue cek TikTok, waduh meledak lagi. Ternyata emang banyak yang udah nge-stitchin gitu, udah pada nge-stitch, orang-orang pada mengutarakan kontraknya ya kan, pendapat dia gitu untuk menyerang gue juga gitu. Karena dalam kasus ini, dalam case ini, gue adalah manusia yang paling bersalah waktu itu. Inti kayak gitulah, sampai akhirnya gue klarifikasi ya kan. Udah semuanya baik-baik aja, dan perlahan bahkan sampai sekarang detik ini di
TikTok tuh masih ada yang komentar jadi baru dari bocil, nggak tahu ya senempel itukah gitu kata-kata itu. Gue sekarang udah nggak mempermasalahkan sama sekali. Bahkan kalau di YouTube ada atau di Instagram ada gitu, gue sama sekali nggak mempermasalahkan itu karena itu udah berlalu ya, jadi udah nggak ada rasanya. Mungkin di beberapa bulan setelahnya gue pas mendapat komentar itu gue ngerasa masih membekas gitu, tapi sekarang udah nggak ada artinya lagi buat gue karena kayak ya itu udah basi ya, karena udah nggak relevan lagi ya. Pasti udah terlalu lama juga, udah setahun lebih gitu. Akhirnya ya udah, semuanya keadaan udah berjalan membaik. Gue tetap melanjut konten lagi gitu ya kan, karena gue emang hobi ya. Jadi kalau udah gimana pun, gue mau dihujat kayak gimana pun, gue tetap bakal bikin konten waktu itu. Karena gue masih proses grinding ya, masih apa ya, jiwa gue tuh menggebu-gebu gitu. Kayak pengen produktif, lebih pengen tampil mulu gitu di sosmed. Kira sampai kemarin udah baik-baik aja gitu. Nah dari sini gue tuh kayak menyimpulkan bahwa sesuatu hal yang mungkin lo anggap itu baik-baik saja, bisa jadi nggak baik-baik saja, bisa jadi itu adalah bahaya gitu. Mungkin di situ gue adalah kurang hati-hati waktu gue viral itu. Ibarat kata itu apa ya, gegabah kali ya. Jadi asal ambil action. Gini, daripada gue overthinking, gue lakuin atau enggak, mending gue lakuin gitu. Kayak misal gue ada niatan yang tadi, misal bikin gak ya, kontenin gak ya gitu misal. Terus gue akhirnya tunda-tunda sampai 2 hari. Akhirnya gue udah gak mood lagi kan buat ngelakuin itu. Gue takutnya, gue nyesel. Terus gue bilang kayak, coba aja gue kemarin kontenin gitu. Nah gue selalu dari dulu waktu awal mulai ngonten, gue selalu kayak udah lakuin aja. Kalau ada ide terlintas sedikit pun, udah lakuin aja gitu. Gue mengutamakan action gitu daripada overthinking. Overthinking tuh udah lewat lah gue. Karena dari dulu waktu gue masih memantau YouTuber lama, gue tuh selalu bilang kayak gini ke diri gue, kayak gue bisa nggak ya kayak jadi mereka, cuman overthinking doang gitu, nggak ada actionnya. Padahal gue ada HP, gue kenapa nggak gue lakuin gitu. Akhirnya gue udah selesai masa-masa kayak gitu. Akhirnya pas kemarin konten jor-joran gitu, kayak nekat aja, udah action aja gitu. Kelamaan overthinking nggak akan jadi apa-apa gitu. Nah gue tuh selalu di setiap akhir obrolan gue tuh selalu ngasih kayak hikmahnya gitu ya. Jadi dari kejadian gue yang viral itu, hikmahnya yang bisa diambil adalah lo kalau mau ngelakuin apapun itu di cross check dulu gitu. Tapi nggak usah takut mencoba juga. Lebih baik menyesal melakukan daripada menyesal tapi nggak dilakukan sama sekali. Itu kayaknya quotes yang agak sedikit berantakan, tapi oke juga.